Untuk kami tetap setia kepadamu, tetap mencintai Tuhan. Walaupun kami mengalami hal-hal yang memberatkan di dalam kehidupan kami, tapi kami sungguh bersyukur karena Engkau boleh menolong kami dan menopang kami. Ajar kami melihat kesetiaan Tuhan yang Engkau sudah buktikan di atas kayu salib demi dosa-dosa kami. Apa yang kami lakukan di hadapan-Mu tidak sebanding, bahkan tidak bisa menyamai dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau melihat setiap diri kami masing-masing, hati, pikiran, motivasi yang ada dalam hidup kami. Biarlah kami boleh melihat kasih anugerah Tuhan yang terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sebentar akan diberitakan. Kiranya Tuhan beri konsentrasi yang baik bagi kami. Waktu yang terindah ini boleh kami pergunakan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Ya, shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur ya, pagi ini boleh kembali lagi untuk beribadah dan melayani Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini, saudara, masih lanjutan dari minggu kemarin, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya benar-benar menghargai Pak Paulus Kusuma berkata, ayatnya sudah ada di depan, supaya saudara jangan melihat handphone, sebab doa yang setiap minggu kita panjatkan sebelum doa berkat, apa itu Bapak Ibu? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ternyata pencobaan saudara sendiri yang buat. Jadi bukan salahnya Tuhan ya. Nah, jadi semua ayat akan saya tampilkan saudara, supaya Bapak Ibu Saudara melihat ke depan. Amin. Bagaikan saudara ada di gedung bioskop, saudara nonton film. Siapa yang pernah nonton film ke gedung bioskop, apa yang saudara lakukan? Beda Pak kalau ke gereja. Kalau di gedung bioskop boleh bawa popcorn, cemilan Pak. Tapi kalau di gereja kan nggak boleh. Yang melarang siapa? Buktinya ada yang makan permen toh, yang melarang siapa? Apa saya dan Pak Bambang melarang saudara-saudara? Kan enggak. Ya toh, bahkan permennya dibagi-bagi lagi, muter lagi, sak gereja dikasih saudara-saudara. Nah, itu yang tidak boleh, mengganggunya itu loh yang nggak boleh. Kok senyum-senyum? Aman yang pakai masker, nggak tahu saudara-saudara makan sing di dalam mulut itu apa. Ya, jadi saya harap Bapak Ibu pandangannya ke depan seperti nonton film, aktornya bukan saya, bukan Pak Bambang, aktornya Tuhan Yesus. Amin. Oke, janji ya Bapak Ibu ya. Karena minggu kemarin ada pertanyaan di ibadah pemuda, ini gimana ceritanya ini Pak? Ini nggak bisa ditinggalkan loh Pak. Ya tuh, istri sama suami ditinggal boleh Pak, tapi ini nggak boleh ditinggal Pak. Waduh, gimana caranya? Memang betul saudara. Tadi lampu merah di perempatan situ ya. Saya semua stop, saya lihat ada 2 atau 3 sepeda motor. Yo kok saya sempat-sempatin balas chatting WA. Kan ada di sebelah saya, jadi saya lihat. Kok yo saya sempat gitu loh. Padahal merah itu berapa detik? Betul ya saudara. Yang di sebelah saya, belum yang agak ke sana. Yo kaca helmnya dilepas. Ya kak saya sempat balas WA. Bayangkan. Bahkan ada yang dahsyat lagi sambil nyetir, sambil WA-an. Loh kok bisa saudara? Berarti saudara lebih canggih dari saya. Kalau saya nggak bisa. Ya, nah Bapak Ibu, ini benar-benar menjauhkan yang sudah dekat. Ya toh, kalau saudara lagi makan di mall atau di mana, lagi makanannya diproses, yang saudara lihat apa? Papahnya, mamahnya, anaknya 5, ya, masing-masing. Loh, ini apa artinya? Kebersamaan. Apa artinya keluar bersama? Itu apa artinya? Kalau begitu caranya ya tetap aja di kamar masing-masing di rumah. Bahkan sak rumah WA-an saudara-saudara. Iya, karena rumahnya 3 lantai Bapak Ibu. Jadi kalau mau ngomong teriak-teriak kan keras. Jadi ya pakai WA saja ngomongnya. Coba bayangkan. Ini ke depan akan lebih parah lagi ya seperti itu. Ya bukan nggak boleh. Nanti kalau nggak boleh Pak Tim kuno katanya. Ketinggalan zaman. Iya. Tapi paling tidak. Apalagi ini menghadap Tuhan. Betul ya? Menghadap Tuhan pencipta. Menghadap orang pribadi yang lebih hebat dari kita. Kalau saudara lagi ngobrol berdua, salah satunya handphonean, saudara tersinggung nggak? Ini nggak menghargai, ini ngeremek ini, betul? Apalagi saudara semua menghadap Tuhan. Saya kan mengajar agama lebih tepatnya. Kemarin saya lagi menilai video-video yang dibagikan ke dosen, ya, dikirimkan ke dosen untuk dilombakan, Bapak Ibu, ya, untuk jadi jurinya. Saya lihat mereka semua ketika beribadah menghadap Tuhannya, Bapak Ibu ya, kusuk, khidmat, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang handphonean. Coba, bener ya Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu perhatikan itu loh. Oh, nggak pernah nonton ya saudara? Iya Pak, film Korea terus tak tonton Pak. Coba lihat, kusuk menghadap Tuhan, sikapnya bukan hanya berdiri, ya sujud.
kusuk semua. Lalu kita bandingkan dengan gereja kita ya. Waktunya saat teduh 15 menit, saat teduh apa ngobrol? Duh. Ngobrolnya di bawah. Saudara. Saya perhatikan loh, tulisannya gede-gede saat teduh. Tetep aja gak diwoco saudara. Atau gak bisa baca. Rombeng dilarang masuk di perumahan. Kok tetap masuk Pak? Gak bisa baca. Katanya gitu saudara. Lihat loh. Ya, jadi kalau pengen ngobrol di bawah. Deal, setuju? Saya tunggu minggu depan saudara. Waktunya saat teduh, kalau ngobrol harus turun. Masa sih kalah sama yang lain? Ya bukan dibandingkan. Kalau ini harus dibandingkan karena di sana lebih baik. Mereka duduk siap menghadap Tuhan. Ya, nah ini bedanya, saudara. Makanya tadi saya mengatakan di kelas ya, kalau ukurannya masuk surga, 95% orang Kristen gak masuk surga kalau caranya begitu. Waktunya doa ngobrol, waktunya dengar firman, balas chattingan WA. Coba lihat, Tuhan tahu nggak? Ini sebentar pasang CCTV ada berapa titik nanti. Jadi saudara akan ketahuan ya, yang WA-an di belakang atau dimanapun, di kamar mandi Pak, sekalian kamar mandi kasih CCTV ya. Kalau mau begitu. Nah Bapak Ibu, mari kita beri waktu untuk Tuhan, kita menghadap Tuhan. Saya kasih tadi ilustrasi bagaikan nonton bioskop, ya. Ada yang ngobrol sendiri nggak kalau nonton bioskop? Diusir saudara, ganggu yang lain. Kalau di gereja ada yang ngobrol kira-kira diusir nggak? Pak Har jadi satpamnya ya Pak. Jadi kalau ada yang ngobrol silakan keluar, silakan ke bawah. Mau begitu? Wah kalau diterapkan jemaatnya gak ono Pak. Terus Pak Tim khotbah sama siapa? Ya sama orang-orang yang duduk di sini saudara. Nah pagi ini kita merenungkan dengan tema sama-sama Give me this mountain. Berikanlah pegunungan ini. Nah kata ininya nggak ada di Alkitab bahasa Indonesia saudara. Tapi New English itu ada kata ini. Coba bedanya di mana? Berikanlah pegunungan itu, berikanlah pegunungan ini. Bedanya di mana? Berikanlah tempat itu, berikanlah tempat ini. Ini itu apa ini? Ya toh, saudara beda ya, saudara. Nah ini perkataannya siapa? Permintaannya siapa? Masih sambung firman Tuhan minggu lalu. Belas. Nah, mari kita lihat ya, saudara. Di dalam Yosua 15 ayat 13 dan 15. Ketika Kaleb berkata berikanlah pegunungan ini, berarti posisinya Kaleb itu ada di mana? Di gunung itu apa di luar gunung itu? Iya, saudara. Gunung ini, padahal waktu dia ngomong itu, posisinya dia ada di mana? Nah, mari kita renungkan, saudara. Yosua 15 ayat 13, 14, 15. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune, nah ini bacanya gitu ya, karena terjemahan lain ada Yefuna, gitu ya, saudara. Diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapak Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu Kiryat Arba, Kiryat Sefer. Kita sambung pasal 14 ayat 12 15. Nah ini saudara, ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan. Enggak jelas toh? Yang mana? Saudara, sudah apa belum? Yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sudah jelaskan Pak Paulus, ini bukan meragukan, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanah negeri itu berhenti berperang. Saudara, kita bisa melihat orang-orang Israel yang lain diberi tanah Kanaan itu melalui
Kemarin sudah dijelaskan apa saudara? Undian. Dapat tanah ini, dapat tanah ini, dapat tanah ini. Enak nggak? Enak, dapat soalnya. Tapi khusus Kaleb, ya, diberikan Hebron, pegunungan Hebron lebih tepatnya, itu bukan undian Bapak Ibu. Tapi disuruh apa? Perang lagi. Ya, ada 3 tadi ya, raksasa tadi ya, saudara, orang-orang yang tinggi besar, keturunan Enak, disuruh perang lagi. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, ya. Makanya dia berkata, berikanlah kepadaku pegunungan ini. Sudah apa belum ya, saudara-saudara ya? Ya belum diberikan, karena ini kisahnya waktu Musa memerintahkan 12 pengintai. Tapi di Yosua 15, Bapak Ibu Saudara, ketika dia berkata berikanlah pegunungan ini, sebenarnya dia posisinya di situ, tetapi tidak langsung diberikan, harus berperang dulu Bapak Ibu. Kira-kira enak enggak ya? Ini sudah diberikan tapi masih suruh perang lagi. Kalau yang lain sudah diberikan, nggak usah perang, tinggal menikmati hasilnya. Tapi Kaleb beda. Nah Bapak Ibu, dalam konteks ini kita boleh ingat. Nah ternyata kitab Yosua maksudnya, itu temanya luar biasa. Apa sama-sama? Allah yang setia menggenapi janjinya. Setia menggenapi janjinya. Tidak pernah berbohong. Enggak pernah. Selalu berjanji dan ditepati, iya. Tapi masalahnya tidak semua orang yang diberi janji menikmatinya, Bapak Ibu. Ketika Tuhan berjanji kepada orang Israel supaya negeri Kanaan nanti akan diberikan kepadamu, apakah janji yang disampaikan kepada orang Israel dan orang Israel waktu itu menikmatinya? Enggak. Mereka semua mati di padang gurun, benar. Yang menikmati adalah anak, cucu, cicitnya atau keturunannya. Nah sekarang sama loh Bapak Ibu. Kita tidak boleh menuntut janji Tuhan untuk digenapi dalam hidup kita. Bisa jadi yang menggenapi anak kita, yang menikmati keturunan kita, atau yang menikmati orang lain, bukan kita. Tapi yang jelas Tuhan itu berjanji dan dia tidak pernah bohong, itu iya. Nah, ada 2 kali di dalam bagian ini dan bagian yang lain selalu dikatakan apa? Ketika Tuhan memberikan tanah, selalu dikatakan begini, yang dititahkan Tuhan, seperti yang dijanjikan Tuhan. Wah, ini luar biasa. Makanya saudara, ketika kita belajar dari kitab Yosua, kita harus memiliki iman yang semakin kokoh, semakin kuat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Kalau manusia berjanji bisa melupakan begitu saja, bahkan sudah nggak ingat lagi apa yang pernah dia sampaikan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat Kaleb dalam bagian ini usianya sudah 85. Kemarin siapa yang kirim video? Oma-oma umur 102 tahun, hobinya ngerokok, minum arak, makanan gorengan berlemak. Bahkan ditambahi lagi, dokter yang merawatnya sudah mati semua. Luar biasa ya, 102 tahun. Waduh, masih gini saudara. Waktu itu dirayakan ulang tahun yang 102, masih begini. Ini sakit apa enggak ya? Enggak tahu saudara, tanya sama dia lah. Tapi yang jelas, ada yang sehat Pak, ada yang, ya kalau ditanya sih ya mungkin ada sakitnya. Betul ya, kalau diperiksa ya pasti ada sakitnya lah. Makanya Pak nggak usah periksa supaya nggak tahu penyakitnya. Makanya nanti langsung mati. Kan gitu loh. Ada orang-orang yang nggak mau periksa, ya nggak apa-apa, yang penting kan sehat, baik-baik saja. Saya diceritai saudara, saya kenal juga sama hamba Tuhan. Jemaatnya udah pesen, Pak tolong periksa. Nggak mau periksa. Padahal gulanya itu 500 lebih saudara. Ketika dia periksa 500 lebih, nggak apa-apa, aku juga baik-baik saja kok. HbA1c-nya 12. Aku baik-baik saja kok. Dalam hatiku, aku ya sakmono, dokter wis ngomong, 6 gitu kok. Ini baik-baik saja. Kenapa? Hidupku di dalam tangan Tuhan. Yang memang pendeta saudara-saudara, bukan tangan istrinya atau tangannya sendiri ya. Tapi kalau dilihat memang modelnya lemes. Ini sebenarnya udah opnam ini harusnya ini saudara. Atau suntik insulin duluan gitu ya supaya turun. Nah Bapak Ibu, umur-umur yang sudah segitu biasanya gimana? Nah coba ini gambar yang saya berikan ini. Tapi tidurnya di atas buku saudara. Yuk saya belajar, hebat ini ya. Tubuhnya lemah nggak? Betul ya?
Paulus saja mengatakan, walaupun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Tubuh kita boleh semakin lemah, semakin merosot, tetapi rohanimu harus semakin kuat. Amin, Bapak Ibu. Celakanya tubuh fisik semakin lemah, rohaninya juga semakin lemah. Ini error ini, saudara. Harusnya kalau kita menyadari tubuh semakin lemah, umur bertambah, sakit penyakit yang gak diundang datang semua, gitu ya saudara. Rohanimu harus semakin kuat. Ya saya selalu berkata kalau ibadah orang tua itu ya, Pak, kok saya nggak bisa seperti orang lain ya? Udah didoakan sembuh seminggu, 2 minggu masuk rumah sakit lagi. Didoakan keluar sembuh, balik lagi Pak. Nggak bisa toh, sudah keluar rumah sakit, ya seterusnya keluar rumah sakit gitu loh. Mungkin Pak Tim lebih sakti doanya. Tolong didoakan supaya saya keluar dari rumah sakit selamanya. Oh bener selamanya kok, sembuh selamanya. Mau? Apa sembuh selamanya? Mati saudara. Itu Alkitabiah Oma. Lu kok malah Alkitabiah? Iya itu Alkitabiah. Tidak apa-apa sudah. Paulus kemarin, Pak Paulus Kusuma ditanya bagaimana kabarnya? Siapa yang jawab? Bu Pri ya? Yang jelas semakin tua. Betul. Saya tahu Pak Paulus itu sudah lama, Bapak. Waktu anaknya masih kecil, istrinya meninggal ya. Saudara kita ke rumah sakit kena kanker kalau nggak salah. Jadi saya tahu Pak Paulus Kusuma sudah lama. Kalau manggil saya ya tamtim gitu aja sampai sekarang. Ya nggak apa-apa saya. Saya seperti muridnya gitu ya, saudara. Udah lama. Jadi benar semakin lemah. Terus apa lagi saudara orang tua itu? Ini ya, walaupun anak cucunya banyak tapi rasanya sih kesepian terus. Dan yang terakhir apa saudara? Ingin mati. Nah, kenapa? Kalau sudah nggak bisa apa-apa ini terus ngapain gitu kan? Iya kalau umur 85 masih bisa setir mobil jalan-jalan. Wah itu keren itu saudara-saudara ya. Itu masih sukacita sekali. Tapi kalau sudah nggak bisa apa-apa di tempat tidur, lalu apa lagi saudara? Nah, kalau kita lihat, umur itu mempengaruhi kecantikan dan kekuatan, betul? Berbahagianya yang urus KTP umur 17 sekarang, fotomu masih cantik sekali. Dan itu berlaku seumur hidup. Anak saya Gracia urus KTP, seweneng dia. Iki seumur hidup loh Pak. Iya. Nanti fotoku sampai oma-oma ya kayak gini. Ya kecuali kamu menikah, ganti datanya, ganti foto mungkin. Tapi kalau selagi belum ganti ya fotomu yang masih muda itu, wah enak KTP sekarang ya seumur hidup. Tapi yang celaka sudah foto elek Bapak Ibu, seumur hidup kok elek fotonya. Oma opa mempengaruhi kecantikan dan kekuatan, melenyapkan pengharapan. Yang kita renungkan bagaimana dengan Kaleb? Kaleb berumur 85 tahun. Nah, pasal 14 nanti dibaca ayat 11 12 ya. Dia berkata apa? Aku masih tetap kuat. Apalagi saudara? Seperti umur 40 tahun. Wah, ini luar biasa. Umur 40 tahun dia diutus Musa untuk mengintai negeri perjanjian. Saudara, dia berkata, sekarang 85 tahun, aku sama seperti umur 40 tahun. Wah, ini kan luar biasa. Teman saya berkata, umur 56 ya. Pak Tim, kenapa aku nggak seperti dulu ya? Kenapa Pak? Aku sekarang kalau mocok kok gak kuat seperti dulu. Kalau saya baca dosen, ya Pak Dani yang khotbah ke sini. Dia ngomong kepada saya, aku kok nggak bisa seperti dulu Pak. Bisa baca buku itu bisa berjam-jam. Tapi sekarang Pak, sak lembar ya loh Pak. Langsung ngantuk Pak. Ya makanya kopi ini disiapno Pak. Saya bilang, tetep ngantuk katanya. Ya sudah Pak, jawabannya faktor umur. Nek Pak Tim gimana? Podo. Tapi aku gak nemen kayak sampean. Mosok sak lembar langsung ngantuk. Nek saya enggak. Saya sak bab baru ngantuk. Iya, umur saudara. Ya, puji Tuhan, kuliah dulu ngotot waktu umur-umur sebelum 40 saudara. Coba kalau sekarang saya kuliah ya wangel. Iya Pak Bambang. Enggak, Pak Bambang beda. Umur sekarang kuliah lagi jos saudara. Kata di sana, cus gitu ya. Nah, tetap kuat seperti umur 40 tahun dan ini yang luar biasa. Seorang opa 85 tahun berkata, aku masih sanggup berperang.
Makanya saudara, ketika dia berkata, berikanlah pegunungan itu, sebenarnya kalau jujur ya kalau sekarang berikanlah pegunungan di daerah Prigen, Tretes, ya nggak apa-apa untuk bangun villa ya. Tapi zaman itu masa kepikir bangun villa, saudara. Dan apalagi pegunungan itu dihuni oleh musuh-musuh. Coba, kita berani nggak berkata seperti Kaleb tadi, berikanlah pegunungan itu, berikanlah tempat yang tidak enak, berikanlah tempat yang aku harus berjuang dulu. Harusnya kalau umur 85 sudah menikmati hasil, sudah pensiun, kan gitu saudara. Tapi Kaleb enggak. Dengan kata lain dia mau berkata begini loh, berikanlah tantangan itu, berikanlah kesulitan itu, berikanlah hambatan itu. Kenapa? Walaupun umur just number ya, hanya angka saja. Tapi sebenarnya apa yang mendorong dia berani berkata, berikanlah pegunungan itu. Nah, coba kita lihat saudara. Hanya 2 hal saja yang kita renungkan pagi ini. Ternyata yang pertama, Kaleb jujur membawa kabar. Jujur dalam arti apa, saudara? Memiliki perspektif yang berbeda. Nah, banyak penafsir mengatakan memiliki mata iman. Nah, bukankah Paulus juga mengatakan apa? Di 2 Korintus 5 ayat 7 ya. Dia berkata apa? Hidup kami bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Hidup kami bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Kaleb dengan Yosua memiliki mata iman atau melihat jauh dengan mata iman. Tetapi 10 pengintai, Bapak Ibu, itu dengan mata jasmani. Coba, dia mengatakan begini. Di Bilangan 13 nanti dibaca ya, Bapak Ibu Saudara. 2 orang pengintai, Yosua dan Kaleb, lalu 10 pengintai. Saya mau tanya, ke-12 pengintai yang diutus Musa, ini orang percaya apa tidak? Orang percaya. Ketua-ketua, pemimpin-pemimpin dari masing-masing suku Israel, mereka semua orang-orang yang percaya. Tapi kenapa di dalam kumpulan orang yang percaya, ada yang melihat dengan mata jasmani, tapi ada yang melihat dengan mata iman? Saudara, coba 10 pengintai kata Alkitab membuat tawar hati bangsa Israel. Mereka mengatakan apa? Musuh itu bangsa yang kuat. Ya, betul ya, diakui. Bangsa yang sangat kuat. Kaleb dan Yosua juga melihat itu bangsa yang sangat kuat. Bahkan dikatakan kubu-kubunya, benteng-bentengnya sampai ke langit. Artinya tinggi sekali. Bapak Ibu, ya. Terus 10 pengintai mengatakan apa? Kita tidak dapat maju berperang. Pertanyaannya, sudah maju perang apa belum? Belum maju perang kan? Tapi sudah berkata kita tidak dapat maju berperang. Terus musuh itu memakan penduduknya. Dari mana ini info kanibal ini, saudara-saudara? Gak dijelaskan oleh Alkitab. Apakah keturunan Enak itu kanibal, memakan penduduknya? Juga gak jelas di situ. Terus musuh itu tinggi perawakannya. Kalau ini memang iya. Musuh itu adalah para raksasa dan kami seperti belalang diinjak saja mati. Coba lihat Bapak Ibu. 10 pengintai dengan 2 pengintai. 10 pengintai melihat dengan mata jasmani yang kelihatan seperti itu. Kalau begini caranya, Bapak Ibu, Tuhan yang dipercayai di mana? Tuhan yang diimani di mana? Tuhan yang dia layani itu di mana? Ada satu hamba Tuhan yang modelnya juga seperti 10 pengintai. Hamba Tuhan, gembala. Suatu saat saya ke tempatnya, luar kota, Bapak Ibu. Ya, sudah lama kita memang pengen ke sana. Kalau saya pelayanan di sana, ya disambut dengan baik. Terus saya dengar dia sakit, ya sudahlah, saya tengok ke sana walaupun luar kota posisinya. Waktu datang, salam, Om, Pak, nangis. Loh, saya tahu jawaban salam dulu gitu loh. Kok ini langsung nangis? Langsung nangis. Pak Tim, aku kena stroke. Aku kena ini. Nangis Bapak Ibu. Dulu, sebentar. Pak, ya semua orang bisa sakit stroke Pak. Tapi saya lihat tadi Bapak itu
Berjalan dengan normal kok. Iya, tapi aku sama dokter gak boleh naik sepeda motor. Gak usah, wong mobilmu banyak, ya naik mobil saja. Ngapain naik sepeda motor? Cari penyakit. Saudara, saya ngomong gitu. Ya buat apa? Iya toh, umur lebih tua dari saya, saudara. Iya, enak naik sepeda motor. Gak sumuk katanya. Iya, masuk angin yo. Nah, Bapak Ibu lihat. Jadi belum itu sudah. Coba, saya bisa ikut lemah nggak sebenarnya? Ini hamba Tuhan loh, senior loh, gembala sidang. Tapi kok imannya kayak begitu? Ini persis 10 pengintai nggak? Membuat hati saya tawar, membuat hati istri saya juga tawar. Loh, ini belum kok sudah nangis. Yang kedua ngeluh. Padahal walaupun ya kelihatan memang juga nggak medok, ngomong masih jelas, ya toh? Jalan juga masih menurut saya juga normal. Walaupun mungkin nggak bisa lari Bapak Ibu, tapi kan masih bisa melakukan aktivitas. Sampai saya mengatakan, Pak, kalau Bapak ngeluh ya, ada yang lebih parah dari Bapak. Wis toh, kalau konseling sama saya tak marahi saudara-saudara. Ada yang lebih parah dari Bapak kan? Iya, dokter ngomong gitu. Ada yang nggak bisa apa-apalah, yang ini. Loh, coba. Bukankah seperti pujian tadi, terlalu banyak apa yang Tuhan sudah lakukan? Coba, terlalu banyak nggak apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup Bapak? Walaupun divonis stroke, tapi lihat lebih baik kan kondisinya. Bahkan masih bisa khotbah walaupun tidak bisa berdiri lama. Duduk saja pasti jemaat juga memaklumi kok. Duduk saja nggak apa-apa. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang kita juga begitu ya. Sama-sama orang Kristen, sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus, tapi ada yang kuat, ada yang melihat dengan perspektif iman, dengan mata iman, tapi ada juga yang seperti 10 pengintai. Di antara Bapak Ibu satu gereja ini, siapa yang model 10 pengintai, siapa yang model 2 orang, Yosua dan Kaleb. Lalu apa yang dikatakan oleh Kaleb? Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Terjemahan literal mengatakan kita pasti akan maju dan memiliki negeri itu karena kita sanggup menguasainya. Kemudian Yosua ngomong apa saudara? Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu marah. Mengoyakkan pakaian itu tanda marah. Seolah-olah mau berkata, di mana imanmu? Di mana karya Tuhan yang sudah dikerjakan? Dan kita semua sudah mengalami. Nah, diingatkan lagi ya. Laut terbelah menjadi 2. Sungai Yordan juga terbelah. Itu kan karya Tuhan, itu kan pekerjaan Tuhan, itu kan penyertaan Tuhan. Dia marah mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel yang sudah diracuni oleh 10 pengintai tadi, saudara. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Selanjutnya, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Wah, ini kan luar biasa, saudara. Sebab, sama-sama Bapak Ibu, mereka akan kita telan habis. Wah, ini luar biasa, saudara. Walaupun bangsa itu tinggi perawakannya, keturunan raksasa, kota-kotanya, bentengnya kuat, tapi kita akan telan habis mereka. Kenapa, saudara? Ini kacamata iman lagi ya. Sebab yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang sama-sama Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Saya heran. 10 pengintai dengan banyak orang Israel yang marah tadi, Bapak Ibu, kok tidak takut dengan hadirat Tuhan? Kok tidak takut dengan kemuliaan Tuhan?
Ketika hamba Tuhan berbicara, kemuliaan Tuhan dinyatakan, Bapak Ibu. Kenapa mereka nggak takut akan kemuliaan Tuhan? Dan ini sukacita dan penghiburan bagi hamba Tuhan. Ketika mereka menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman itu, Bapak Ibu, walaupun mungkin nggak disenangi oleh orang mendengar, tapi sebenarnya ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Dan kita bisa lihat apa akibatnya. Walaupun diancam dengan batu, dilempari batu sampai mati, Tuhan bela nggak, saudara? Ketika Tuhan nyatakan kemuliaannya, apakah orang-orang Israel tadi yang marah mau melempari dengan batu akhirnya? Enggak. Bapak Ibu, kita boleh merenungkan bagian ini apa? Kalau kita berkata dengan benar dan jujur seperti Kaleb dan Yosua, itu akibat dari melihat dengan mata iman, hidup oleh iman, bukan karena melihat, Bapak Ibu, maka resikonya memang nggak enak. Amin, saudara. Sama seperti hamba Tuhan yang saya ceritakan tadi. Imanmu di mana? Malamnya ketemu sama pengurus gerejanya, kita makan, kita ngobrol. Temennya itu juga, jemaat pengurusnya itu juga ngomong ke saya ini heran Pak Tim, punya gembala kok nggak punya iman. Dia ngomong begitu, saudara. Lalu yang dikhotbahkan selama ini itu loh, hasilnya apa? Dia sampaikan pada jemaat, dia ajar pada jemaat, harus kuat lah, harus ini. Mana hasilnya? Ya, agak emosi juga itu pengurusnya, saudara. Dalam hatiku, ya podo, imannya di mana? Berapa lama sudah ikut Tuhan? Iya, bukti karya penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan yang kita alami, kan sudah kita nikmati, Bapak Ibu. Mana? Nah, mungkin pertanyaan itu juga menjadi pertanyaan kita ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang seperti 10 pengintai itu tadi, tidak bisa melihat dengan mata iman. Bertobatlah, saudara. Sebab itu bagikan racun, bagikan penyakit kanker yang akhirnya bisa menyebar dan membuat orang lain tawar hati. Nah, aplikasinya apa, Bapak Ibu? Bagaimana perkataan kita? Wah, ini luar biasa ya. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, pemberita firman, bagaimana isi khotbah kita? Bagaimana isi renungan 3 minutes kita? Ya, rata-rata ini bagus. Sebelum upload ke saya, saudara, tak lihat dulu ada yang nyeleneh apa enggak. Kalau ada yang nyeleneh, bikin ulang gitu ya, saudara ya. Ternyata sampai hari ini sudah oke kok. Ya, sudah oke. Isi khotbah kita, isi renungan kita. Kita mengajar apa materi yang kita sampaikan, menenteramkan hati orang yang mendengar, penuh dengan keyakinan, membuat imannya semakin kuat apa tidak. Bahkan nasihat praktisnya apa? Sama-sama Bapak Ibu, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang yang bertanya. Coba, jangan hambar. Kalau saudara dengar kata hambar itu bicara apa? Ya, ibu-ibu langsung connect ya. Masakan. Betul, saudara? Memang ada orang yang suka hambar. Anak saya pulang, iki kok asin nemen Pak makanannya. Ya kamu sudah kebiasaan di sana yang hambar. Kalau di sini, kalau nggak dikasih kecap asin, nggak ono rasane. Atau tambah garam. Di sana nggak ada Pak gitu-gitu. Iya, makanya orang Indonesia kayak penyakitnya. Podo lah, memangnya hanya orang Indonesia yang banyak penyakitnya. Ya memang hambar. Pertama makan juga ini kok gak enak semua. Tapi karena kebiasaan sudah tahunan di sana, ya udah biasa. Nah ketika balik ke Indo makan, wah ampun, kok rasanya kayak begitu beda loh saudara. Gak percaya? Ayo pergi ke sana. Barengan sama Pak Indrawan. Saudara, kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Hambar itu nggak enak, betul. Kalau buka depot makanannya begini, laku nggak? Suatu saat di food court di sebuah mall, ya mau makan bareng. Kita sudah coba nih, yang ini coba, ini coba, ini coba. Iki wis larang, gak enak, sidik lagi. Jangan pergi ke sana. Lalu ada teman mau makan di situ, tak omongin.
sing lain. Kenapa? Engko tak omongi. Wis gak enak, larang sedikit lagi. Yang saudara pilih apa? Murah, enak, bungkus, bisa dibungkus. Betul ya, saudara? Itu akeh tunggale lek ngono carane ya. Tapi ini benar-benar wis gak enak, mahal, sedikit lagi. Sudah, jangan diulangi. Saya ke situ lihat, wis gak. Kenapa gak enak? Nah, Bapak Ibu, ini soal makanan. Apalagi dengan kata-kata firman Tuhan mengatakan senantiasa itu artinya selalu penuh kasih, terus memberi jawab kepada setiap orang yang bertanya. Nah, di pasal 15 di kitab Yosua, Bapak Ibu, ayat-ayat setelah yang kita baca, Kaleb ini bernasar. Setelah pegunungan Hebron diberikan, Bapak Ibu, lalu dia bernasar apa? Perangi lagi, kalau engkau menang, anakku kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Itu ayat berikutnya. Nah, itu bicara apa? Saudara, nasar itu bicara apa? Mungkin saudara berkata, aku gak bernasar kok Pak. Betul, tapi sebenarnya kata nasar itu artinya apa? Ya, janji. Siapa di antara Bapak Ibu yang berjanji dan kau yang mengingkari? Kau yang berjanji dan yang mengingkari. Waduh, kalau anak sekarang gak tahu lagunya sopo itu ya. Ya, cari di YouTube. Kalau sudah janji ditepati gak? Duh, kok gak wani jawab saudara-saudara? Tepati saudara. Itu menunjukkan perkataanmu penuh kasih, tidak hambar. Gitu ya. Tapi yang terjadi wis dielekno, yo Pak, yo blesek juga saudara-saudara. Itu harus bertobat saudara. Kenapa? Itu bagikan 10 pengintai yang kata-katanya, kalimatnya membuat tawar hati orang lain. Kemudian berikutnya Petrus ya Bapak Ibu ya. Wah, ini coba baca. Jika ada orang yang berbicara, 1 Petrus 4:11 sama-sama. Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau berkata aku gak bisa menyampaikan firman Allah, ternyata ujiannya apa? Dilihat dari mana? Ketika engkau berbicara. Ini praktis loh Bapak Ibu. Kalau engkau berbicara, biarlah seperti orang menyampaikan firman Tuhan. Coba yang renungan. Jadwal sudah saya kasih sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, bahkan 3 bulan ke depan. Nanti akan saya buat sampai Desember ya. Haleluya. Waktunya panjang enggak itu kira-kira? Panjang ya? Tapi ya tetap sistem kebut semalam. Memang enggak mahasiswa, enggak jemaat, podo ae Bapak. Ini pengalaman saya ya. Yang lalu saya sudah ceritakan, mahasiswa sudah saya kasih waktu 2 bulan untuk mencari buku dan membaca. Lalu apa di situ ya? Resensi buku. Ada yang sudah mencari dan mengerjakan, ada yang sudah mencari tapi tidak ketemu. Kalau nggak ketemu harus konsultasi sama dosennya. Pak, buku-buku yang didaftar ini nggak ada. Bagaimana kalau aku bawa buku ini Pak? Ini yang saya kerjakan, boleh nggak? Kalau ada hubungannya dengan perjanjian lama saya bilang boleh. Oke, saya senang ya, masih ada waktu. Bahkan saya masih ingatkan terus. Kuliahnya bulan Juni. Saya bulan Mei, April, Mei itu sudah tak ingatkan. Ya, saudara. Terus apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika di kelas, waduh, hati saya jadi tawar. Kenapa? Yang nulis hanya separuh. Yang mengerjakan hanya separuh. Yang separuhnya kemana? Silakan keluar. Jadi yang ikut kelas hanya separuh. Yang separuh silakan keluar. Duduk. Perhatikan saya semua. Loh Pak, ini beneran. Beneran. Keluar. Wih, sejak kapan Pak Tim marah? Sekarang. Tak suruh keluar sudah. Berarti kalian gak siap. Sebelum saya minta keluar, alasanmu apa? Gak nulis. Bukunya gak ada Pak. Kalau bukunya gak ada, kenapa gak lapor? Jadi mahasiswa itu pintar ya, cari pembenaran. Enggak, saya tahu. Ini model mahasiswa akhir zaman kayak begini. Kenapa gak lapor? Yang ini begini, yang ini begini.
Terus saya mengerjakan, Pak. Kapan kamu mengerjakan? Ini bukunya baru nemu. Hah? Baru nemu? Kapan mengerjakan? Masih sak lembar, Pak. Gak niat ini, saudara. Keluar. Udah, saya usir, saudara. Baru kali ini sepanjang 30 tahun mengajar, ngusir mahasiswa. Loh Pak, bukankah Tuhan Yesus mengatakan, marilah, datanglah. Tapi kenapa Pak Tim usirlah? Nggak ada orang datang kepada Tuhan diusir, itu nggak ada, Pak. Ini masalahnya bukan datang kepada Tuhan, kok datang kepadaku. Jadi aku berhak usir kamu, keluar. Yang laki, yang perempuan, podoai, keluar. Jangan main-main, saudara-saudara. Walaupun cilik, elek kayak gini, kalau urusan kayak gitu ya, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, lihat ya. Gak genah omongannya Bapak Ibu. Bohong. Ya, tujuannya hanya supaya dapat nilai. Tujuannya hanya supaya lulus. Tujuannya hanya supaya wisuda. Saya berkata, kalau kamu pengen wisuda, tak pinjemi toga saya. Strip 3. Maksudnya apa? Tak pinjemi kamu. Kalau kamu hanya perlu ijazahnya saja, tak printkan. Saya punya print. Kamu sekolah tujuannya apa? Ini ya, mahasiswa akhir zaman bukan hanya STT, yang non STT pun juga pikirannya sama, saudara-saudara. Pokoknya kan lulus, bukan. Itu bukan pokoknya lulus, tapi pokoknya lolos, saudara-saudara. Kenapa? Dosen bosen ngajar dia, makanya tak loloskan saja. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Ini soal apa? Perkataan lo ya. Kadang-kadang mahasiswa atau siapapun omongannya kayak begitu Bapak Ibu. Padahal firman Tuhan mengatakan, jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Wow, luar biasa. Berarti mau ngomong dipikir dulu, mau ngomong disiapkan dulu ya Bapak Ibu. Betul. Nah, yang terakhir mungkin, bagaimana dengan jari kita. Nah, sekarang mungkin tidak ngomong Bapak Ibu. Sekarang sunyi senyap kok. Ruang tunggu pun juga sunyi senyap. Kalau zaman dulu ruang tunggu itu ramenya kayak pasar, betul. Kelas gak ada dosennya, gak ada gurunya, ramenya kayak pasar. Meja jadi kursi, kursi jadi tangga. Naik-naik soalnya. Saya masih ingat sekolah zaman saya modelnya kayak begitu ya. Tapi sekarang dosennya telat, ya sunyi senyap. Ada dosennya tambah sunyi senyap. Ya ini pengalaman saya ngajar kayak begitu, saudara. Memang lihat laptop, lihat handphone karena materinya ada di internet, ya toh. Tapi ternyata saya keliling di delok iki lopo sambil mencicil. Wah, main game. Wah, itu masih akhir zaman, saudara. Enggak apa-apa Pak Tim, tenang Pak Wi, tenang. Walaupun mataku ke sini, tapi dua telingaku itu ke omongannya Pak. Coba Pak tanya, saya jawab sekarang. Iya, apakah semua begitu? Enggak, hanya satu sing pinter, saudara-saudara. Sing lain enggak begitu kok. Saya tanya, apa tadi Bapak ngomong apa? Loh, ya toh. Kamu ngetik apa? Gak kesel kamu dari tadi ngetik terus. Ngetik materi kok Pak. Alasannya rohani ngetik materi. Padahal dilihat chatting WA Bapak Ibu. Ya, nah biarlah kita semua memahami bagian yang sederhana ini. Yang kedua, yang terakhir. Kalau yang pertama kata Kaleb jujur, melihat dengan mata iman. Yang kedua, Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak Ibu, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kalau keadaan enak, bisa enggak? Berkata Tuhan itu baik. Oh, sampaikan kiri kanan Tuhan itu baik. Tapi ini masalahnya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati di padang gurun. Waduh, saudara. Ini gimana ini? Banyak yang lain angkatannya Kaleb dan Yosua semua mati di padang gurun karena mereka tidak mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, bahkan mereka memberontak. Yang lahir di Mesir semua mati di padang gurun karena tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, saudara. Mereka pemberontak. Di tempat yang tidak enak, Tuhan tuntut saya dan saudara untuk tetap ikut Dia, untuk tetap melayani Dia, untuk tetap setia kepadanya. Kenapa? Ternyata padang gurun itu tempat ujian dan itu diuji dengan hal-hal yang tidak enak. Tidak ada makanan, tidak ada air, betul? Saudara, mereka marah-marah kan? Kenapa kau bawa kami keluar ke padang gurun ini? Memangnya di Mesir nggak ada kuburan? Kami makan makanan mana? Muak. Di Mesir ada banyak sayuran. Bapak Ibu, perkataan-perkataan yang seperti itu
menduka citakan hati Tuhan dan hati Musa hamba Tuhan pada saat itu, Bapak Ibu. Padahal lihat, Tuhan lepas tangan, saudara. Tuhan pergi, Tuhan menjauhi mereka, tidak. Selama 40 tahun di padang gurun pun ternyata Tuhan memelihara di situ. Dan yang terpenting apa? Tuhan memberi kekuatan. Sehingga badai masalah di padang gurun bisa dilalui. Nah, ini sebenarnya saudara konsekuensi ya di dalam kehidupan kita. Kalau saya renungkan kadang-kadang orang itu ya punya masalahnya masing-masing. Betul, saudara? Dalam kehidupan berkeluarga punya masalah masing-masing. Mungkin kita melihat kok enak ya hidupmu ya. Nah, ada yang cerita, mestinya suaminya itu enggak punya cita-cita selingkuh. Kok bisa? Iya. Karena itu anaknya hanya 1, kurang saon. Ya tambah ya berapa on supaya genap. Ya toh? Orang kaya Bapak Ibu, punya usaha, punya pabrik. Itu sebenarnya enggak pengen selingkuh itu. Loh, lah terus lah enggak pengen selingkuh. Laki-laki saudara, ya saya rodok gak enak ya, masuk kucing kayak dendeng ya udah dimakan katanya. Iya, ada faktornya. Apa faktornya? Dia itu pengen punya anak yang normal untuk mewariskan apa? Pabriknya. Tapi enggak bisa. Kayak gitu. Lalu saya merenungkan ketika orang cerita itu, ya coba kalau aku ada di posisi orang itu. Coba lihat ya, saudara ya. Mungkin kita melihat dia kaya, keluar negeri melulu, kerjaannya, duitnya banyak gitu ya. Tapi coba hanya punya 1 anak tapi kayak gitu, saudara. Sedih nggak kira-kira? Sedih loh. Ya, coba kalau dibalik kita ada di posisi itu kira-kira siap nggak? Kayaknya enggak. Kita susah, mau makan enak juga nggak bisa. Tapi ketika di berhadapan yang saya ceritakan dari Jumat kemarin, makan hanya 1 kali nasi putih dengan telur ceplok. Nangis gak saudara? Aduh. Saudara masih makan 2 kali, 3 kali kan? Tapi keluarganya hanya makan 1 kali. Nah Bapak Ibu, ya. Mereka bisa eksis, mereka bisa hidup. Bahkan mereka bisa lebih kuat, kenapa? Bahkan mamanya yang sakit stroke itu omongannya rohani. Ketika istri saya berkata, mau didoakan Tante? Loh, siapa yang doakan? Ini suami saya, pendeta. Oh, puji Tuhan. Hamba Tuhan, puji Tuhan. Baik, lihat ya. Rahasianya apa? Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ternyata mengikut Tuhan di sini. Coba, saudara. Tuhan mengatakan apa? Matius 16 ayat 24. Sama-sama. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kira-kira 3 hal itu dialami Kaleb apa enggak? Ketika Kaleb dan Yosua berkata, aku mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, kira-kira Kaleb sangkal diri enggak? Apa artinya sangkal diri? Pengen, tapi enggak kesampaian, diberikan yang lain yang tidak sesuai dengan keinginannya. Itu artinya sangkal diri, Bapak Ibu. Teman-temannya yang lain pilih daerah, kota yang enak, Bapak Ibu. Maunya Kaleb harus pilih yang enak juga kan? Tapi itu gak dilakukan oleh Kaleb. Dia malah minta berikan kepadaku pegunungan itu, pegunungan Hebron itu, yang penduduknya keturunan enak. Itu sangkal diri loh Bapak Ibu. Nah kita orang Kristen itu kan dituntut ini juga ya. Tidak boleh memuaskan kedagingan kita, keinginan kita Bapak Ibu. Tapi kita harus mengikuti keinginan Tuhan. Nah itu sangkal diri. Rasanya gak enak, aduh rasanya kok ini. Ya tapi harus. Sekolah minggu jam 8 pagi ya, itu sangkal diri ya. Bangun jam berapa itu? Dibanding yang gak ikut sekolah minggu, betul? Beda toh? Contoh Bapak Ibu. Itu sangkal diri. Ya, itu kok ibadah sih hari Minggu harusnya libur. Iya, itu sangkal diri kan. Harusnya mau mancing atau kemana, ya boleh. Tapi harus ibadah dulu. Tuhan harus diutamakan dulu. Nah itu sangkal diri Bapak. Daging kita berontak.
nggak mau daging. Untuk hal-hal yang rohani nggak mau, saudara. Buktinya kebutuhan daging kita penuhi, tapi kebutuhan rohani ketika nggak dipenuhi, malah seneng, saudara. Seharusnya orang menyadari apa artinya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dia akan berpikir yang sebaliknya. Bapak Ibu. Lalu yang kedua sangkal diri lalu pikul salib, pikul kuk. Nah itu ya. Di sebelah kiri itu dikenakan di kuk punggungnya sapi ya. Kemudian ikut Yesus dan ayat yang lain mengatakan setiap hari. Nah, Bapak Ibu, Tuhan memberikan penghiburan ternyata. Matius 11 ayat 28-30 yang saya kutip tadi ya. Marilah kepadaku semua yang sama-sama letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya mau tanya, letih lesu beban berat apa? Utangnya banyak, datang kepada Yesus plus bayar. Seringkali gitu ya. Punya masalah banyak, Pak, kerjaan. Yang menyebabkan masalah itu siapa? Datang kepada Yesus. Iya, datang kepada Yesus. Tapi masalahmu itu ya selesaikan. Tapi konteks ini sebenarnya letih lesu, beban berat apa Bapak Ibu? Dosa. Itu yang hanya bisa diselesaikan oleh Kristus. Marilah kepadaku, Yesus berkata. Terus ditambah lagi apa? Pikulah kuk. Ya itu tadi ya, pikul salib tadi. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, siapa yang setuju? Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Terjemahan lain. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan. Saudara, senang ada beban, apa senang bebanmu terlepas? Pilih yang mana? Ya yang terlepas toh Pak. Tapi Tuhan mengatakan sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Saudara, dari dua gambar ini siapa yang bisa mendeskripsikan waktu bicara soal kuk? Kayaknya ikut kelas Rebo pernah dengar nih, saya sudah jelaskan ini. Masanya nggak ada ikut kelas Rebo Pak. Tapi zaman itu absen Pak. Jadi nggak tahu saudara. Apa kira-kira? Kuk yang dikenakan pada kedua lembu itu. Kenapa sampai Tuhan berkata kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan? Ternyata Bapak Ibu, kuk itu kalau saudara belajar ya, dikenakan pada dua ekor sapi, yang satu senior, tua, yang satu sapi muda. Gitu loh. Makanya Tuhan berkata kuk yang kupasang itu enak. Beban itu, pikul salib itu enak. Kenapa? Ternyata siapa yang senior, siapa yang junior? Menunjukkan siapa ini? Iya, yang usia dewasa lembu itu, yang senior itu sebenarnya Kristus sendiri. Dan yang sapi muda itu saya dan saudara. Makanya Tuhan berkata kuk yang kupasang itu enak. Kenapa? Karena kita tidak menanggung sendiri. Bahkan kalau mau jujur tuh, 95% yang nanggung narik bajak itu yang lembu tua apa yang muda itu coba? Iya, yang muda itu hanya ikut saja. Bapak Ibu Saudara, apakah masih ada yang kita takutkan dan khawatirkan? Tuhan yang memikul bersama-sama dengan kita. Saudara. Dan porsi dia lebih banyak dibanding kita, saudara. Maka kita bisa simpulkan apa? Silakan tim musik pujian naik ke panggung. Ketika Kaleb berkata berikanlah pegunungan itu, dia mau menunjukkan apa? Bahwa aku gak merasa puas ini. Aku gak mau langsung merasa nyaman ini, semua sudah ada. Enggak, aku perlu perjuangan lagi, aku perlu tantangan lagi. Berani Bapak Ibu di antara kita yang berkata berikanlah tantangan itu, berikanlah hambatan itu, karena aku gak mau enak-enakan. Makanya saudara-saudara, kita harus terus berjuang seperti lagu yang pertama dan ini mau kita nyanyikan lagi. Supaya kita diangkat untuk setia, memang harus kita berjuang. Supaya apa? Ketika kita berjuang dengan keras, pasti banyak buah yang kita hasilkan. Tuhan menyertai. Mari bangkit berdiri.